Adik yang buta harus dirawat oleh abangnya yang preman dan sering kabur dari rumah. Tapi sekarang ia harus menetap bersama adiknya itu karena ia harus bertanggung jawab mengasuhnya. Demi membantu sang adik, Dosik mengubah penampilan Doyong menjadi gagah lagi. Kemudian membawa adiknya yang buta ke sebuah klub malam mencari wanita. Namun ketika ditinggal sendirian, seorang perempuan aneh mendekati Doyong dan menggodanya. Tentu saja Doyong yang buta menganggap wanita itu cantik karena wanita itu bilang dia mirip aktris. Dosik datang tepat waktu menyelamatkan adiknya yang sudah dikotori wanita itu dan membawanya pulang. Hari itu Dosik mendapat telepon dari rumah sakit untuk mengambil hasil darah dan CT scan-nya. Karena sebelumnya ada tragedi di mana tiba-tiba ia kesakitan ketika bertengkar dengan seorang pria yang sempat mendorong adiknya yang buta. Ternyata Dosik mendapatkan kabar buruk dari dokter. Hasil tubuh Dosik buruk. Ia sampai mengamuk di rumah sakit karena tidak terima. Dosik juga tidak mengangkat telepon sang adik yang mencarinya. Sampai esok paginya ia pulang, Doyong sedang tidur di kursi menunggunya. Doyong mencoba memasak telur dengan menggunakan instingnya. Namun ia tidak sengaja menjatuhkan panci dan melukainya. Doyong ternyata hendak memasak telur untuk abangnya. Karena ibunya bilang abangnya menyukai tambahan telur ceplok. Dosik sendiri mendapati kebaikan adiknya, kemudian mereka bersama-sama pergi ke kuburan abu orang tua mereka. Ketika Doyong sudah di mobil, Dosik menemui makam orang tuanya sendiri mengabarkan bahwa hidupnya hanya tersisa 3 bulan lagi. Dan Doyong akan sendirian lagi. Malam itu ketika makan bersama, tiba-tiba Dosik mengajak Doyong untuk ikut judo lagi. Namun Doyong menolak, tapi abangnya memaksa. Dan esok paginya ia membawa Doyong ke lapangan dekat rumah mereka dulu. Demi membangkitkan kepercayaan diri adiknya, Dosik menyuruh Doyong berlari mengikuti arah suaranya. Dan untuk pertama kalinya Doyong berhasil berlari di lapangan bebas. Esoknya Dosik menemui pelatih Sohyun untuk melatih adiknya judo lagi. Karena ia hanya memiliki waktu hidup 3 bulan lagi saja. Ia tidak mau Doyong diajari pelatih lain. Pelatih Sohyun akhirnya menemui kepala judo dan minta dipindahkan demi Doyong. Walau tentu sempat mendapat penolakan. Kini abang Doyong juga memberinya tongkat untuk berjalan dan akhirnya Doyong kembali ke dunia judo walau untuk penyandang disabilitas. Awalnya Doyong sempat ketakutan, tapi berkat tekad untuk menyenangkan abangnya, ia berhasil kembali. Selama Doyong karantina, Dosik mengganti barang pecah belah di rumah, rutin mengkonsumsi obat, juga sambil mengubah bentuk rumah agar tidak membahayakan Doyong. Semua itu ia lakukan agar ketika dirinya pergi, Doyong baik-baik saja tanpa dirinya. Hari itu penyakit Dosik kambuh, tapi untunglah ada temannya di sana menolong. Ketika Doyong kembali, ia begitu gembira mendapati rumahnya jauh lebih nyaman untuk mereka yang buta. Ternyata Doyong akan diberangkatkan ke Brazil untuk ikut Olimpiade. Abangnya berbohong bahwa ia mendapat pekerjaan di Busan, sehingga tidak bisa ikut. Diam-diam abangnya berjuang sendirian dibantu teman dekatnya untuk menutupi penyakit mematikannya. Hari itu Dosik di rumah sakit dan meminta temannya menjadi pengasuhnya dan akan membayar lebih daripada ia bekerja serabutan.